Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Almahira dari Prodi Manajemen NPM Akhir 158 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis. Di sini saya menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan judul pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Cimor Yogurt. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi produk Cimor Yogurt ini. Jenis dan sumber datanya, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sumber data yang ada di penelitian ini beroleh dari mengandalkan data primer tersebut dari jawaban hasil penyebaran kuesioner saya kepada responden. Untuk populasi dan penelitiannya, populasi dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli maupun mengkonsumsi Cimor Yogurt. Untuk sampel dan penelitiannya, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 35 responden dari masyarakat yang pernah mengkonsumsi Cimor Yogurt, diantaranya sebagai berikut. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya mengumpulkan data dari responden secara tidak langsung melalui media online yaitu Google Form dengan penilaian yang dimulai dari skala 1 sampai 4. Dan untuk teknik pengukuran datanya, dalam menganalisis ini saya mengumpulkan dan mengolah data melalui kuesioner dengan metode pemberian bobot penilaian pada setiap jawaban responden, di mana bobot skor 4 yaitu sangat setuju dengan kode jawaban 1, bobot 3 setuju dengan kode jawaban 2, bobot 2 kurang setuju dengan jawaban 3, dan bobot 1 tidak setuju dengan kode jawaban 4. Dan berikut ini kuesioner saya. Di sini saya menggunakan variabel independen dan juga variabel dependen. Untuk variabel independennya saya menggunakan variabel citra merek yaitu X1 dan variabel kualitas produk yaitu X2, dan untuk variabel dependennya saya menggunakan variabel minat pembelian yaitu Y. Dari kuesioner ini saya mendapatkan sampel sebanyak 35 sampel dari masyarakat. Nah, dari sampel yang sudah saya dapatkan tadi, kita bisa mulai menghitung regresinya. Di sini saya menggunakan jumlah. Bisa juga menggunakan rata-rata, tapi saya lebih prefer menggunakan jumlah. Nah, yang pertama kita mulai klik data, kemudian ke data analisis. Di sini ada analysis tools, kita pilih regression. Kemudian kita input year range-nya. Kemudian X-range-nya. Untuk X-range, kita jadikan 1, X1 dan X2-nya. Kita blok dari atas. Kemudian centang labels. Dan untuk output range-nya, kita bisa klik di mana aja. Saya pilih di sini. Kemudian klik OK. Berikut ini data yang diperoleh dari Microsoft Excel. Untuk kriteria pengujian alfanya 5%, yaitu p-value kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan, dan p-value lebih dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Dari hasil ini bisa kita transkrip ke laporan tadi. Baik, untuk hasil dan pembahasannya, untuk pengolahan data, hasil perhitungan koefisien determinasi, kita bisa fokus pada nilai adjusted R-square-nya aja, karena kita menggunakan analisis regresi berganda, maka diperoleh adjusted R-square-nya yaitu 0,226, yang berarti sekitar 22,6% citra merek dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk Cimor Yogurt. Untuk hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kolektif yang cukup signifikan antara variabel X1, X2, dan juga Y, maka diperoleh F-tabel dari F hitung
1,33 yaitu 4,14 dan nilai R-squared-nya yang diperoleh adalah 0,272. Ini diperoleh dari rumus berikut. Untuk rumus berikut dan juga F-tabel ini kita dapatkan dari web Statistik Kingdom. Pada web ini cukup simpel, kita masukkan jumlah sampel yang tadi sudah kita jumlahkan. Kita masukkan untuk variabel X1, X2, dan Y-nya, lalu kita calculate. Dan berikut ini hasilnya. Ini kita transkrip ke laporan. Dari kedua cara yang sudah kita lakukan, yaitu melalui Microsoft Excel dan juga melalui Statistik Kingdom, maka uji signifikasinya diantaranya perumusan hipotesis atau hipotesis nol atau HO, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, maka citra merek dan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Cimori Yogurt atau ditolak. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau HI, di mana F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang artinya citra merek dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Cimori Yogurt. Untuk taraf nyatanya, untuk menilai signifikasi hasil menggunakan taraf nyata 5% atau 0,05 untuk menentukan tingkat probabilitas di mana dapat menolak hipotesis 0 atau HO. Berikutnya koefisien tabelnya. Di sini saya menggunakan uji F, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu apakah variabel dari dua sampel sama atau tidak. Untuk nilai F hitungnya diperoleh melalui perhitungan penggunaan program Microsoft Excel, dan berikut hasilnya. Dan untuk nilai F-tabelnya diperoleh dari tabel distribusi F dengan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05 atau 5% dan derajat kebebasan berdasarkan perhitungan titik presentase distribusi F 1-45 yaitu F,14. Ini bisa kita lihat di tabel distribusi berikut ini. Kita menggunakan tabel titik presentase distribusi F untuk probabilitas 0,05 dengan DF untuk pembilang N1. Karena T hitung kita 1,33, jadi kita cari 1,33, kita dapatkan 4,14. Lalu kita transkrip ke laporan tadi. Kemudian untuk tes power, daya untuk menguji keseluruhan model cukup tinggi, yaitu 0,6102, dan daya untuk membuktikan bahwa setiap prediktor signifikan selalu lebih rendah daripada daya yang menguji keseluruhan model. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek dan kualitas produk cukup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Cimori Yogurt. Untuk daerah keputusannya, berikut saya hasilkan grafik dari web Statistik Kingdom tadi. Untuk validasi residual normality, regresi linier mengasumsikan kenormalan untuk kesalahan residual. Nilai P Shapiro-Wilks sama dengan 0,1326 dan diasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal. Berikut ini grafiknya yang saya hasilkan dari web Statistik Kingdom. Kemudian untuk hasil interpretasi datanya, yang pertama koefisien determinasi atau R-squared. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,27 sekian. Hal ini berarti bahwa sebesar 27,7% variasi terhadap variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan variabel X2. Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk uji F-nya, berdasarkan hasil perhitungan uji F, HO ditolak dan HI diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek dan kualitas produk memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keputusan pembelian produk Cimori Yogurt ini. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil dari correlation matrix, koefisien determinasi, dan uji F yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Cimori Yogurt ini cukup kuat atau sedang. Nah, variabel X1 dan X2-nya memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Sekian
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.